Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Maftuhin, mahasiswa PPG Universitas PGRI Semarang dengan NIM 2553926. Pada kesempatan kali ini akan membawakan sebuah video pembelajaran dengan materi naratif teks dalam rangka penilaian uji kinerja PPG Batch 4 Kementerian Agama 2025 pada LPTK Universitas PGRI Semarang. Oke, selamat menikmati. Okay, good morning, student. Good morning. How are you today? Okay, I hope you are well today and ready to get the new lesson. Okay? Are you ready? Ready. Good. Okay. But before we begin our lesson today, we pray to God to get God bless. Okay? Okay, please lead one view. Let's pray today. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. My God give us bless and give us successful in our activities today. Okay, amin. Amen. Okay, students, before we begin our lesson 2, I want to know your present today. Anybody absent today? No? Okay, Alhamdulillah, all students come. This is the favorite class, is it? Okay, good. Okay, students, have you ever heard or read the story about from your hometown, for example? Pernah kalian mendengar atau membaca cerita di kampung halaman kalian? Pernah? Pernah? Or maybe your parent give you story about legend or so on and so on. Pernah misalnya orang tua kalian cerita-cerita pada kalian? Apakah itu tentang cerita pengantar tidur kalian misalnya? Atau mungkin cerita tentang what? Ghost? Yes. Yeah? Yes. What your action when you hear or read the ghost story? Scary. I think that's normal because when we heard about ghost story, I think that sangat menakutkan, is it? Tapi that just story, itu hanya sebuah cerita. Do you know what is the meaning of that story in English language? Kamu tahu arti dari cerita itu dalam bahasa Inggris? Okay, this is the lesson today. We will talk about or discuss about narrative text. Kita pagi ini akan belajar tentang teks naratif.
Apa itu teks naratif? Di dalamnya kita akan banyak nanti memahami, mendalami cerita-cerita. Baik itu legenda, cerita rakyat, atau cerita-cerita binatang. Apa itu cerita binatang? Babel, good. Yang bisa bicara itu ya. Oke. Atau juga barangkali cerita-cerita apa? Hantu, mitos ya, myth, ya. Legend, is it ya, and maybe banyak sekali. In bahasa, that's called cerita rekaan. One of the genre in language of bahasa is Indonesia, is it? Jadi itu namanya cerita rekaan. Literature, ya, salah satu genre dari susastraan itu ada cerita rekaan, ada puisi dan drama in Indonesian language. Nah, di dalam bahasa Inggris kita mengenalnya adalah teks naratif. Unsur-unsurnya apa saja? Kalau di dalam bahasa Indonesia, kalian pasti ingat, cerita rekaan punya unsur apa saja? Kalau saya sebutkan, perhatikan, dalam bahasa Indonesia, cerita rekaan itu unsur intrinsiknya adalah tema, amanat, latar pelataran, alur pengaluran, tokoh penokohan, dan point of view. Apa itu? Sudut pandang. Ini dalam bahasa Indonesia. Di Inggris sebenarnya sama. Ketika kita mempelajari cerita rekaan ya seperti itu. Yang membedakan kemudian lebih simpel dalam bahasa Inggris ketika membahas tentang plotting, alur pengaluran. Apa? Di dalam bahasa Indonesia, di dalam sastra Indonesia, kalian diperkenalkan harus mencakup pengantar atau pendahuluan, perkenalan istilahnya, kemudian penggawatan, kemudian klimaks, 5 berarti, anti klimaks, dan penyelesaian. Ini pengaluran dalam cerita bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Inggris kita hanya mengenal 3 istilah saja. Apa saja itu? Yang pertama, orientation, kemudian complication, kemudian resolution atau reorientation. Dalam orientation, kalau di dalam bahasa Indonesia tadi ada perkenalan. Apa saja dalamnya? Harus tahu what, who, when, and where. Itu ada di mana? Orientation. What itu apa? Apa sih ini ceritanya? Gitu ya. Kemudian siapa saja sih yang terlibat? Oke. Kemudian apa? Where, di mana kejadiannya? Kemudian when, kapan? Ini ditemukan di mana? Orientation. Kemudian setelah dari orientation masuk ke complication. Complication ini sudah masuk jalan cerita nih. How and why. Bagaimana dan mengapa. Ya. Kejadiannya apa? What, how, and why. Ada kejadian apa sih di situ? Nah, bagaimana peristiwanya diceritakan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu ada pada complication. Baru di reorientation atau resolution. Penyelesaiannya bagaimana akhirnya? Nah, itu. Understand? Yes. Okay, good. Language feature-nya. Ciri-ciri kebahasaannya apa? Pasti simple past, oke? Bentuknya itu pasti past. Kalau bicara past, berarti di dalamnya ada past tense, ya. Ada past continuous ketika misalkan, ada past future, ya.
Di samping itu ciri kebahasaan yang lain apa? Menggunakan kata sambung penghubung waktu, rangkaian waktu. Then, once upon a time, misalnya ya. Itu kira-kira sudah cukup ya untuk penjelasannya, paham semua? Understand? Oke, cukup, kalian tidak ngantuk. Saya ingin kita bermain-main sejenak. Permainan ini untuk apa? Merilekskan pikiran kalian dan otak kalian biar seger. Saya ingin kalian ketika saya bilang kanan, kalian angkat tangan kiri. Ketika saya bilang kiri, kalian angkat tangan kanan. Understand? Yes. 0, right, left, left, right, 0. Saya bagi kartu kosong. Tolong kalian tulis namamu. Pertama ditulis nama kalian. Okay, write your name. Sudah? Have you remember about the verb 1, verb 2, and verb 3? Remember? Yes. Okay, good. So, I ask you to write on the paper how many verbs you can memorize. Understand? Yes. Yes. Just in how minute ya? 2 minutes, okay ya? Okay, 2 minutes. Please write on your paper. 1 minute later. Oke, kita hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and stop. Ambil kalian menunggu hasilnya. Saya akan kasih tebakan kata itu, kalian lanjutkan. Misalnya saya bilang eat, kalian lanjutkan eat, eaten. Oke? Beat, 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 beaten. Musida, first group, grup 1. Oke, ini ketuanya grup 1. Kemudian saya akan lagi sesuaikan dengan hasil kalian. Azalia Putri, mana? Grup 3. Cassandra grup 3. Cahaya Putri grup 3. Oke, grup 2 ini saya panggil dulu. Akia, Khairul Nisa, Adila, Rahma Fatimah, Nurmakiyah, Khairul Nisa, Salsabila Ayatul Husna grup 1. Kemudian Anelka grup 3. Oke, tadi sudah terbentuk grup. Silahkan
mengelompok untuk grup 1 sebelah timur, grup 2 tengah, grup 3 barat. Oke, are you ready? Oke. Please make a group. Yuk. Sudah bergrup? Oke, kalau sudah bergrup, sekarang saya akan membagikan lembar kerja kepada kalian untuk didiskusikan secara berkelompok, yang mana per grup beda. Nah, ini untuk grup 1 kita akan membahas tentang sebuah cerita naratif The Clever Mouse D. Understand ya? Grup 1 di mana? Ini ya. Oke. Clever Mouse D. Kemudian grup 2 The Greedy Dog. Oke. Kemudian grup 3 The Legend of Malin Kundang. Perhatikan dengan baik. Tugas umumnya sama. Apa tadi? Ada 3 tugas umum. Tentukan orientation, complication, dan resolutionnya. Oke, understand ya? Kemudian yang kedua, tentukan 3 kata kerja bentuk lampu yang kamu dapat di situ. Paham ya? Yang ketiga, tuliskan pesan moral cerita. Paham? Oke. Kemudian tugas tambahannya adalah nanti khusus grup 1. Tugas tambahannya adalah membacakan kata-kata kerja bentuk pasnya yang ditemukan. Nanti dibaca. Hasil diskusi kalian nanti dibaca, oke? Oke. Kelompok 2 nanti mempresentasikan, membacakan tentang komplikasinya, orientasi, komplikasi, dan resolusinya. Oke ya. Dan kelompok 1 ini yang paling lumayan. Kelompok 3 tugasnya adalah menceritakan kembali cerita yang ada di situ. Oke? Itu tugas ketiganya. Paham ya? Understand semua ya? Jadi kalian menulis sambil latihan membaca. Ini nanti menyampaikan itu komunikasi orientasinya, yang itu nanti menceritakan buat. Paham ya? Oke. Silakan mulai dikerjakan. Yes. Kerjakan. Oke, resolusinya sudah. One of you should pray okay? One should have prayed. Understand? Yes. What's about three group? What's the legend of? Did you finish? Yes. Okay. The main duty,
The main duty should bidang apa sudah tadi? Tugas utama yang harus dilakukan apa tadi? Oke, I'm ready. Okay, good. Okay, please raise your hand if you're ready. Are you ready? Okay, the first group. Okay, please. Stand up, please. Okay, for the first group. Kelompok satu tugasnya adalah menemukan kata-kata kerja dari cerita ini. Cuma sudah pegang ya, masih kelompok sudah lihat. Sekarang kita perhatikan dan kita dengarkan. Want, sight, was, appeared, wanted, had, said, believed, called, liked, sight, jumped, reached, tried, loved, and enjoyed. Oke, sit down please. Thank you, give applause ya. Selanjutnya grup 2. Kira tadi tugas utamanya apa ya? Orientation, communication, dan Listen please. orientation. Once upon a time, there was a hungry duck who found a piece of meat near a market. He was very happy and carried the meat in his mouth. On his way home, he had to pass a small river. Complications. When the duck looked into the water, he saw his reflection. He thought it was another duck with a bigger pieces of meat. Because he was greedy, he wanted to take the bigger meat. He bragged loudly and the reflection. Suddenly, his own meat fell into the river and sank. The dog tried to get it back, but it was too late. Finally, the dog felt very sad and learned an important lesson. He realized that being greedy only brings trouble. The story teaches us to be thankful for the we have. Oke, give applause. Selanjutnya ke grup 3. Apa tadi tugas utamanya? Ceritakan kembali. Tentang apa tadi? The Legend of Maling Kundang. Don't forget to find out the moral value too ya. Jangan lupa untuk menyampaikan menemukan apa tadi? Pesan moralnya juga, oke? The Legend of Maling Kundang. Long ago, in a small village near the sea, lived a poor widow and her son, Maling Kundang. They lived a simple life, but they loved each other very much. Malin was a diligent and ambitious boy. One day, Malin decided to sail with a merchant ship to seek a better life. His mother was sad, but they let him go. Years passed, and Malin became a rich and successful man. He married a beautiful woman from a wealthy family. One day, Malin's ship stopped near his hometown. His mother heard the news and hurried to the harbor. She was very happy to see her son again. However, Malin was ashamed of his poor mother. He refused to admit her and treated her badly. Hurt and heartbroken, his mother prayed to God. Suddenly, a strong storm came. The ship was destroyed
and Malin was turned into stones. Pesan moralnya, the legend teach us to always respect, love, and obey our parents. Disobedience and arrogance will bring wreck in the end. Oke, good job. Ini sebenarnya kita sudah memasuki akhir pembelajaran kita tentang naratif teks ini. Jadi dari beberapa teks yang kalian terima tadi, pertama tentang apa tadi? Coba legend of apa tadi? The clever mouse deer. Kemudian yang grup 2 the greedy dog. Grup 3-nya adalah Legend of Malin Kundang. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari teks-teks itu? Pesan moral apa? Kita tanya dulu yang di Greedy Dog. Greedy Dog tengah grup 2. Tadi pesannya apa kira-kira ya? Terima kasih, bersyukur atas apa? Yang kita miliki. Oke. Jadi kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan seperti greedy dog yang punya nasib apa tadi? Wow, rakus sehingga nasibnya apa itu tadi? Celaka sendiri kan karena kerakusannya. Maka apapun yang kita terima, yang kita miliki harus kita syukuri. Good job for the second row. Tadi apa tadi? Tentang apa tadi? Kancil yang cerdas. Kancil yang cerdas. The clever mouse deer. Ada pesan moralnya enggak tadi? Ada. Apa coba kira-kira tadi? Mengajarkan kita untuk bersikap cerdas dan menghadapi sulit. Apa? Harus cerdas dan hati-hati. Berarti apa? Enggak boleh ceroboh. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Berarti kegiatan kita pada pagi hari ini sudah sangat menyenangkan ya. Sangat membahagiakan ya. Are you happy? Are you happy? Oke. Ini yang paling penting. Belajar harus senang, harus gembira. Karena dengan senang dan gembira, apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh akan selalu teringat di memori-memori kita ya. Nah, cerita-cerita seperti itu sebenarnya ada banyak di lingkungan kita. Baik itu cerita bahkan di masyarakat kita banyak beredar cerita seperti itu. Ini adalah khazanah kebudayaan, khazanah yang harus kalian juga pahami. Di balik cerita pasti ada pesan-pesannya. Itulah uniknya orang-orang tua kita ya. Jadi membuat cerita, menceritakan, tapi pasti ada pesan-pesan yang disimpan. Ada wayang, banyak ceritanya ya kan, dan lain-lain. Oke, sangat gembira dan sangat terkesan. Saya juga sangat bahagia bertemu dengan kalian. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan membaca Alhamdulillah. Okay, and thank you for attention. See you for next time insyaallah. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.